Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi pengimbasan implementasi kurikulum merdeka, budaya positif sekolah dan program peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP akan segera kita mulai. Untuk mempersingkatkan waktu, kami persilakan kepada Kepala SMA. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, sallallahu la ilaha illallah, sallallahu Muhammadan Rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita coba kita ikut diseminasi sosialisasi pengimbasan IKM, penerapan budaya positif di sekolah dan program peningkatan kompetensi pembelajaran. Kita akan membahas sedikit tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh saudara kita, oleh Ibu Eva. Untuk tempat dan waktunya kami silakan Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada ibu-ibu, adik-adik, dan bapak-bapak yang sudah berhadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi pengemasan penyebaran pemahaman budaya positif untuk modul 1 titik 4 di LMS yang sedang saya pelajari. Ini adalah kewajiban saya yang diharuskan dalam kehidupan guru penggerak untuk mengimpaskan apa konsep-konsep yang ada di dalam modul 1.4. Baik, dalam konsep yang ada di dalam modul 1.4, yang pertama sekali adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga revisi. Bapak Ibu semuanya dan adik-adik, awalnya saya mengira apaan sih ini? Apaan disiplin positif?
Ternyata setelah saya mempelajari semuanya dan kami diajarkan oleh instruktur-instruktur yang ada, ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan di dalam sekolah kita. Maka perlu ibu saya diwajibkan mengimbaskan apa yang saya pelajari di modul 1.4 ini untuk disampaikan kepada seluruh teman-teman sejawat yang semuanya ada di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu semua, mungkin untuk memulai pembelajaran kita, mohon izin saya minta kepada Ibu Muhani bersama Ibu Nurul boleh untuk melaksanakan kegiatan kepalan tangan. Di sini terlihat ada A dan B. A itu boleh diperankan oleh Bu Muhani, kemudian B boleh diperankan oleh Bu Nurul. Kalau di sini disuruh sobeklah kertas kecil dan tuliskan sesuatu yang berharga bagi Anda. Kemudian letakkan kertas kecil tersebut di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Anggaplah benda tersebut adalah suatu barang yang berharga. Dan kita akan menggenggam tangan kita tersebut berisi benda berharga dengan sekuat tenaga dan sepenuh daya kita. Kemudian yang B ini diperankan oleh Bu Nurul akan mencoba berupaya membujuk, merayu, menghardik, bahkan mengancam untuk berusaha agar Ibu Muharni mau membuka genggaman tangan yang isinya sangat berharga. Mungkin itu boleh diperankan oleh Bu Muharni dan Ibu Nurul. Silakan Ibu Muharni dan Bu Nurul untuk memerankan A dan B. Nanti dong. Rahasia saya. Wah, ini rahasia saya. Bu Nurul nggak boleh tahu. Ini penting. Ini pribadi nggak boleh. Ini siapapun nggak boleh tahu. Nggak bisa. Ini rahasia saya. Minta ya. Ini rahasia saya. Ini rahasia saya nggak boleh. Nggak ada orang yang boleh tahu selain saya, Bu. Ini nggak boleh. Ini akan saya pertahankan karena ini adalah rahasia saya. Rahasia saya nggak boleh. Apapun yang ibu mau dan ibu lakukan, saya nggak akan memberitahu. Tidak akan memberitahu ibu apa yang ada di genggaman saya. Nggak bisa, Bu. Ini hak saya dan hanya saya yang boleh tahu. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu semua, yang ingin dibicarakan di sini dari permainan kita adalah siapa yang memegang kendali untuk menggenggam tangan dan siapa pula yang berupaya untuk membuka tangan tersebut. Dan semua itu kendalinya ada di kita, Bapak Ibu. Berarti semuanya ada di guru. Kita yang mengontrol diri kita sendiri, dan itu dikatakan sebagai motivasi intrinsik yang sudah ada dalam diri kita. Kita berhak mempertahankan apa yang kita punya, yang kita anggap itu berharga menurut kita. Orang yang ingin membuka genggaman tadi, dia juga mengendalikan dirinya, berusaha dengan sekuat tenaga untuk membujuk Ibu Muharni agar membuka genggaman tangan yang ada di dalamnya. Itu hanya sedikit intermezzo untuk awal dari pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini yang sekarang sedang kita alami. Kalau sebelumnya mungkin sistem pembelajaran kita masih dengan pendekatan stimulus respon, maka untuk kali ini pembelajaran kita berubah ke paradigma baru. Lalu paradigma baru itu paradigma yang seperti apa? Saat ini, Bapak Ibu semua, saat ini pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau ditanya apa berdiferensiasi, sebenarnya kami sendiri juga masih baru mengenal apa ini diferensiasi. Dan ini belum dipelajari di modul 1.4. Akan dipelajari pada modul 2.1. Berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang kita ciptakan atau yang kita rancang sesuai dengan kebutuhan siswa kita, sesuai dengan bakat dan minat siswa kita, sesuai dengan standar kompetensi siswa kita, sesuai dengan tahap perkembangannya, dan yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini mulai kita galakkan untuk semua kalangan dari PAUD hingga ke SMA bahkan ke kampus. Lalu di
Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Siapa Dr. William Glasser ini? Dr. William Glasser itu adalah seorang psikiater, psikolog, yang juga pendidik terkemuka, yang menyatakan ada beberapa kejadian yang miskonsepsi antara paradigma perubahan yang lama dengan paradigma perubahan yang sekarang terjadi. Apa miskonsepsi tersebut? Ini dia. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum semua penguatan positif itu bisa berefek efektif atau bermanfaat. Kenapa saya bilang demikian? Mungkin ini kita sering membujuk anak-anak kita apabila melakukan sedikit kesalahan. Jangan diulangi lagi nak ya. Mohon untuk yang akan datang dipertimbangkan, jangan diulangi lagi. Ibu juga sudah capek memberikan kamu arahan untuk tidak melakukan hal yang sama. Bujuk perayu itu tidak dalam jangka waktu panjang, Bapak Ibu semuanya, agar mereka terkontrol oleh kita. Maka dikatakan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu kurang tepat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Kalau kita mengkritik dan menganggap seseorang anak itu salah, maka kita sudah mencas kalau anak tersebut dalam keadaan gagal. Jadi yang ada di image mereka, saya ini orang yang buruk, saya ini orang yang negatif. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak. Orang dewasa tidak berhak memaksa. Karena yang kita paksa belum tentu yang terbaik buat anak-anak kita. Dan selanjutnya, ini ada tabel yang dulunya kita proses pembelajaran melaksanakan stimulus respon, sekarang sudah beralih ke teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Namun semuanya berpulang kepada kita seperti apa yang dikatakan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya menyangkut dengan Centered Leadership dan Principle, yang menyatakan bahwa jika kita ingin memperbaiki kemajuan perlahan dan sedikit-sedikit, maka ubahlah cara kita bersikap dan berpikir. Ubahlah skema serta pemahaman-pemahaman yang jelas dalam kehidupan yang real. Itu kata Stephen R. Covey. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia ikuti. Disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan atau ancaman. Kemudian kita sebagai pendidik tentunya mempunyai tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri hingga mereka sadar berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif ini adalah disiplin yang sudah kita terapkan di sekolah kita sendiri, dan kita berharap disiplin ini bisa dijalankan dengan sadar oleh anak-anak kita untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Ini adalah paradigma baru pembelajaran kita. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah yang sedang kita jalankan saat ini. Pembelajaran berparadigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada beberapa dimensi. Kemudian ada PYP, Primary Years Program. Di sini ada nilai-nilai kebajikan berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, komitmen, percaya diri, dan kerjasama. Dan yang terakhir ada keterampilan hidup atau biasa disebut life skill. Nilai-nilai kebajikannya diantaranya dapat dipercaya,
lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri anak tersebut. Kemudian materi selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi dalam kita berperilaku. Tentunya kita melakukan sesuatu punya tujuan dan keinginan yang pasti. Mungkin motivasi perilaku manusia ini yang pertama sekali adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku kita sehari-hari, Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita atau bahkan saya sendiri, saya juga sering hadir tepat waktu, sering melakukan kegiatan yang lain. Hal apa yang mendorong saya untuk melakukan demikian? Apakah karena ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan bahkan penghargaan dari orang lain? Kedua-dua ini merupakan motivasi ekstrinsik yang ada dalam diri kita. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi ekstrinsik. Saya datang tepat waktu ke sekolah, saya sering hadir ke sekolah dengan tepat waktu, melaksanakan semua kegiatan sekolah dengan baik dan benar. Apakah memang dari diri saya sendiri? Mudah-mudahan demikian, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini dia bentuk hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau ditanyakan apa itu hukuman, hukuman bersifat searah dan tidak terencana. Biasanya kita memberikan sesuatu hukuman kepada anak-anak dengan tidak rencana. Udah, kamu kesana aja, kamu buat ini aja. Itu salah satu bentuk yang tidak terarah atau hanya satu arah. Kemudian konsekuensi bersifat terencana dan ini disepakati antara guru dan siswa, bahkan seluruh perangkat sekolah. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita melakukan kegiatan kontrol terhadap murid dengan posisi hukuman, atau dengan konsekuensi, atau bahkan dengan restitusi. Kalau ditanya, ini nggak zaman lagi saat ini, Bapak Ibu. Ini yang perlu dikuatkan. Dan restitusilah adalah solusi terbaik untuk kita melakukan kontrol diri terhadap diri sendiri maupun terhadap anak didik kita. Ini Bapak Ibu, silahkan, ada beberapa uji pemahaman yaitu tentang tindakan guru. Ini hukuman dan konsekuensi. Kita sudah tahu tadi kalau hukuman adalah tindakan yang tidak dilibatkan biasanya. Kemudian konsekuensi ini bersifat terencana, artinya disepakati antara murid dan siswa. Kemudian yang restitusi adalah proses menciptakan kesalahan itu bisa dilakukan perbaikan dengan mencari solusi oleh siswa yang telah melakukan kesalahan tersebut. Tindakan guru. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah ini pernyataan yang termasuk dalam hukuman atau yang termasuk dalam konsekuensi? Seperti sudah kita ketahui tadi. Tindakan guru selama ini mungkin apabila ada siswa yang terlambat, silakan mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Boleh satu orang menunjukkan tangan, menjawab, menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Ini ada anak yang mencoret-coret kertas temannya lalu dia menggantikannya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK.
Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Boleh satu orang menunjuk tangan. Siapa Bapak Ibu? Ya, terus. Konsekuensi karena di situ mungkin ada basket 2 kali. Tepat sekali ya. Kaitannya di sini karena ada pelajaran PJOK. Tentunya hal ini sudah disepakati antara guru PJOK dengan siswanya. Dan ini bukan bentuk hukuman. Kenapa? Mungkin mereka memang sedang berada di dalam lapangan. Berhubung pelajarannya adalah pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Ini adalah bentuk konsekuensi. Baik Bapak Ibu semuanya, responnya sangat bagus sekali, guru-guru hebat semua. Kemudian materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kemudian apa saja? Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Jika kita mengontrol balik Bapak Ibu, apakah anak-anak kita sudah memiliki kelima kebutuhan ini? Belum tentu. Banyak hal yang menyebabkan anak-anak kita membuat kesalahan, membuat tindakan-tindakan yang mungkin tidak cocok dengan keyakinan sekolah kita. Banyak hal. Mungkin bisa jadi salah satunya adalah berKKN. Di dalamnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Anak-anak kita mungkin selama ini tidak memperoleh kasih sayang sepenuhnya oleh orang tua, maka sampai ke sekolah mereka menginginkan hal itu, dan kita mungkin tidak paham dengan kebutuhan ini yang memang dibutuhkan oleh anak kita. Selanjutnya ada penguasaan. Ini menyangkut dengan harga diri. Seseorang yang ingin diakui, seseorang yang ingin dikatakan hebat, seseorang yang ingin dikatakan bagus, itu bahkan mungkin akan memicunya untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Yang keempat, kebebasan. Mungkin selama ini ada cara-cara mengajar kita yang sedikit kurang tepat, ada cara-cara mengajar kita yang sedikit di luar kemauan kami dari demonstrasi saya misalnya menyangkut materi uang dan bank. Boleh sekali-kali kita datang ke bank BI yang mungkin itu jarang kita buat di sekolah kita. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Belum tentu anak-anak kita semua sudah memperoleh kesenangan seperti apa yang mereka inginkan, seperti apa yang mereka mau. Dan mereka ingin di sini itu ada teman-temannya yang ikut bermain dengan mereka, bisa sama-sama melaksanakan pembelajaran dengan hati yang senang dan dengan hati yang gembira serta antusias. Selanjutnya uji pemahaman kembali. Dari kelima kebutuhan dasar yang sudah kita lihat tadi, ada sedikit uji pemahaman menyangkut dengan kata-kata aku bersyukur bisa sekolah. Mungkin Bapak Ibu tahu, aku bersyukur bisa sekolah ini masuk ke dalam kebutuhan yang mana? Apakah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Aku bersyukur bisa sekolah. Kira-kira masuk ke kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Walaupun di sini tidak disebutkan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Salah satunya lagi adalah pendidikan sekolah. Jadi boleh masuk ke kasih sayang dan rasa diterima, dan boleh juga masuk ke bertahan hidup. Satu lagi, ke dalam penguasaan.
Berarti pernyataan yang ini aku bersyukur bisa sekolah masuk ke dalam 3 jenis kebutuhan. Saya itu masuk ke poin kebebasan, karena di situ siswa mempunyai kebebasan untuk memilih. Jadi mereka itu boleh selain belajar di kelas, boleh belajar di luar. Jadi mereka tidak hanya belajar itu di kelas saja, jadi bisa juga kita bawa sekali-kali keluar seperti Ibu jelaskan tadi. Bagus, tepat sekali Bu Madriati. Kemudian yang ketiga, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Sebenarnya kalau ini mungkin di kita tidak ada ya Bapak Ibu. Tapi inilah kejadiannya, dan ini adalah bentuk pernyataan yang bisa kita tunjukkan masuk ke kebutuhan yang mana. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti tahu ini masuk ke kebutuhan kesenangan. Kemudian yang keempat, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kesenangan atau kasih sayang? Kasih sayang. Kemudian yang terakhir, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan? Rasa ingin diakui. Masuk kemana Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab? Penguasaan. Acungkan tangan. Kalau menurut saya masuk ke penguasaan, karena di situ dia ingin diakui bahwasanya dia bisa membuat ibu gurunya mengejar dia. Ya, ini masuk ke kebutuhan penguasaan. Ingin diakui bahwa dia hebat. Ingin dikatakan kalau dia itu bisa membuat ibunya mengejar-ngejar dia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol murid. Di manakah posisi kita? Gagal. Kemudian membuat merasa bersalah. Nanti kita lihat bentuk kata-kata atau bentuk pernyataannya seperti apa. Dan ini biasanya kamu salah, nggak demikian. Tapi bagaimana? Kamu nggak sayang ya sama ibu. Ini teman, ini banyak kita jumpai di sekolah kita. Kita menganggap semua anak kita itu sebagai teman. Namun walaupun demikian tetap ada beberapa orang anak yang sedikit tidak bisa diajak berteman. Kemudian pemantau. Pemantau mengontrol dari jauh, mengeker, sedikit kesalahan langsung terlihat dan langsung dilakukan. Kemudian ada posisi manajer. Kalau kita lihat dari kelima posisi kontrol ini, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita ada di mana, Bapak Ibu? Teman, pemantau, manajer. Teman, pemantau, manajer. Pengalaman saya. Kalau saya di rumah, saya jadi penghukum dan jadi pembuat merasa bersalah, jadi teman, jadi pemantau. Nggak ada manajer. Kalau saya pribadi. Tapi kalau di sekolah, saya merasa diri saya seperti teman, pemantau, pembuat merasa bersalah. Itu saya sebelum saya mempelajari kelima posisi kontrol ini. Mari kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Anak kita sering kadang-kadang nggak ada simbol atau nggak ada topi, nggak pakai sepatu warna hitam, sering terjadi. Lalu apa yang kita lakukan jika posisi kita sebagai penghukum? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu yang kita katakan kepada anak-anak. Ini adalah contoh-contoh bahwa memperlihatkan posisi kita sebagai posisi kontrol penghukum. Ada juga yang seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Selalu mengecewakan ibu. Ibu lelah. Ini membuat merasa bersalah. Artinya kita mengeluh dengan keadaan kita hingga menyebabkan si anak tadi merasa bersalah. Kemudian selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu?
kita tidak menjudge Anda. Kita juga tidak menyatakan kalau kamu salah, tidak demikian. Tapi bagaimana yang kita katakan? Apakah kamu tahu kesalahanmu di mana? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Itu adalah posisi seorang manajer. Minggu depan pakai topi ya nak. Kasihan ibu selalu menghukum kamu. Ini sering saya. Minggu depan pakai topi ya nak. Kasihan ibu selalu menghukum kamu. Janji ya nggak mengulanginya lagi. Walaupun minggu depan diulanginya lagi. Ini adalah salah satu bentuk posisi kontrol sebagai teman. Kita ada di mana Bapak Ibu? Kita ada di mana? Manajer, teman, pembuat merasa bersalah, penghukum, semuanya ada. Semuanya ada. Tergantung anaknya. Tingkat keparahannya seperti apa? Mungkin ada sebagian anak yang cukup kita melihat saja. Itu memantau ya. Tapi ada sebagian anak yang kita ulang-ulangi berulang-ulang kali juga nggak paham-paham, bahkan mengulanginya terus. Ini berarti kita harus menghukum. Apakah itu dibolehkan untuk sekarang? Nah, kembali lagi ke situ. Baik Bapak Ibu, ini dia ada posisi kontrol yang apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer, teman, atau penghukum, atau pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin ini masuk ke kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk ke pemantau. Kemudian apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayo nak, lakukan perubahan untuk dirimu dan ibu ya. Teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Di mana kita, Bu Syarifah? Kita di mana di antara kelima posisi ini? Semuanya ada. Apalagi santri buan yang Menghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, teman dan manajer masuk semua. Ya. Ya. Akhirnya sampailah kepada keyakinan kelas. Keyakinan. Peraturan diganti oleh keyakinan. Artinya apa? adanya kesepakatan antara siswa. Adanya kesepakatan antara siswa dengan perangkat sekolah. Apakah itu guru, wali kelas, kesiswaan, BP, atau semuanya. Lebih halus bahasanya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Mungkin kalau ditanya keyakinan itu seperti apa? Ini dia, bersifat abstrak berupa pernyataan, kemudian dibuat dalam pernyataan positif atau kalimat positif. Biasanya pernyataan dengan kalimat positif itu tidak menggunakan kata tidak dan tidak menggunakan kata jangan. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimatnya bukan kalimat positif. Buanglah sampah pada tempat. Lebih di kalimat persuasif. Ya. Guru bahasa Indonesia lebih fasih. Ya, sekarang banyak slogan-slogan yang seperti itu. Jangan buang sampah sembarangan, tidak dipakai lagi bahasa Indonesia. Tapi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit bahasanya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Mungkin bentuk keyakinannya dibuat secara bersama-sama, tidak bisa dikatakan keyakinan kelas saja, tapi secara umum sebagai keyakinan sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini yang dikatakan bentuk dari keyakinan kelas. Mungkin setelah ini nanti kita per kelas boleh membuat kesepakatan dengan siswanya masing-masing seperti apa bentuknya, tolong disepakati dengan sebaik mungkin. Kalau saya sudah buat
Ini keyakinan kelas saya bersama kelas 12 IPA 1 menghormati. Artinya dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan bersama siswa, kita semua harus saling menghormati. Tidak ada yang tidak menghormati. Artinya saling sapa menyapa, tolong menolong di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kehadiran siswa harus datang tepat waktu. Begitu jam pelajaran saya, semua anak-anak sudah masuk kelas atau sudah berdiri di depan dan siap untuk belajar. Ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Kalau Bapak Ibu tanya keyakinan kelas yang sudah Ibu jalankan ini apakah semuanya tercapai dengan siswa kita? Walaupun tidak semuanya tercapai, Bapak Ibu, kita mulailah dengan perlahan-lahan. Seperti apa yang dikatakan oleh Stephen Covey tadi. Kita mulai perlahan-lahan, mungkin tidak semuanya peraturan atau keyakinan kelas tadi bisa semua tercapai, tapi saya tetap berusaha. Kemudian komunikasi, semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun serta mengucap salam, sapa dan senyum ketika masuk kelas. Ini sudah saya terapkan. Kemudian partisipasi, walaupun di antara anak-anak kita masih banyak anak-anak yang tidak aktif, bukan tidak aktif, artinya kurang aktif, dipaksakan untuk berbicara. Saya buat setiap kelompok harus ada yang berbicara. Kalau sudah berbicara sekali, berarti dia tidak boleh berbicara lagi. Ini untuk mengundang partisipasi mereka untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian jujur, ini sudah pasti. Saling menghargai, ini pasti. Penggunaan ponsel, ini yang paling kita resahkan. Kalau saya buat keyakinan kelasnya, penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Kalau saya izinkan, maka anak-anak boleh menggunakan handphone. Kalau saya tidak mengizinkan, maka semua anak-anak tidak boleh menggunakan handphone. Mungkin Bapak Ibu sering lihat pembelajaran yang saya lakukan sering menggunakan handphone, boleh sebagai media ajar atau sebagai alat bisu. Karena kebetulan saya di kelas 3 ingin mengajar akuntansi, maka umumnya mereka menggunakan handphone sebagai alat bisu. Nanti Bapak Ibu boleh membuat keyakinan kelas masing-masing di kelasnya sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Apa saja segitiganya? Ada tahap-tahap menstabilkan identitas, ada tahap validasi tindakan yang salah, kemudian ada tahap menanyakan keyakinan. Boleh kita lihat satu persatu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari bagian pembelajaran. Lalu apa bentuknya? Boleh kata-katanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang salah? Tapi mau mencari bagaimana hasilnya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kembali ke kontrol diri di awal tadi. Siapa yang kontrol diri kita? Adalah kita sendiri. Maka posisi menstabilkan identitas ini bisa kita gunakan apabila siswa-siswi kita atau peserta didik kita membuat sedikit kekeliruan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Caranya, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita tidak perlu mencas dia, kamu salah, kamu nggak boleh seperti itu. Kita bisa dia untuk saat ini. Untuk saat ini bisa kita lakukan dengan proses segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu panasnya dia. Bagaimana caranya? Seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ibu juga pernah melakukan kesalahan, bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah keadaannya stabil, dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini artinya setiap tindakan yang salah atau apapun perilaku anak pasti karena ada tujuan dan sesuatu yang membuat dia melakukan hal tersebut. Contohnya,
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena kamu bisa melakukannya yang lebih buruk daripada itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, kan? Seperti tadi. Mungkin antara Bu Nurul dengan Ibu Muhammad kalau tidak dilerai bisa aja tonjok-tonjokan. Kenapa bisa? Bisa karena sudah emosi terlalu tinggi. Yang satu minta buka, yang satunya lagi mempertahankan. Kemudian kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang biasa kita gunakan dalam motif kontrol apabila siswa kita atau peserta didik kita melakukan sedikit kesalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Ini tentunya boleh kita lakukan apabila keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sudah kita terapkan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas yang kita sudah langgar? Misalnya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati bersama? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah bentuk-bentuk kalimat yang merupakan menanyakan keyakinan, artinya kita sudah sampai di penghujung untuk menyelesaikan solusi atau masalah yang sedang dihadapi anak kita tadi. Kalau di sini saya tampilkan mungkin ada, baik Bapak Ibu semua, berdasarkan diskusi kita tadi mungkin ada di antara Bapak Ibu atau adik-adik dan Bapak-Bapak PPR yang ingin bertanya menyangkut dengan materi kita, boleh dipersilakan. Mungkin kan kalau contoh yang Ibu berikan tadi bisa kita terapkan pada siswa yang memang pada dasarnya jadi adakah solusi lain yang bisa kita berikan kepada anak-anak apabila siswanya itu memang bukan siswa yang seperti si Azmi tadi, apakah ada solusinya untuk memberikan solusi penyelesaian masalahnya? Baik, saya tampung dulu ya kemarin. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya bukan bersifat pertanyaan, cuman saya ingin memperbandingkan apa yang sudah kami alami selama ini, sudah 29 tahun mengajar, dan barangkali juga kakak senior saya sudah lebih lama lagi dengan paparan yang Ibu Eva tampilkan hari ini. Saya cukup mengapresiasi, cukup bagus ya apa yang sudah Ibu Eva paparkan. Namun ketika kami melihat ke belakang, ketika kami apa yang sudah kami terapkan kepada anak-anak, itu tidak jauh berbeda juga dengan apa yang sudah kami terapkan sama anak. Cuma tidak tertulis ya Bu, cuma tidak tertulis seperti yang sekarang ini. Seperti masalah kesepakatan, masalah mendisiplinkan anak, kesepakatan dalam kelas. Tahun dulu itu kelas yang wali kelas Bu Safarina itu hampir lebih setengah anak-anak terlambat datang. Saya kebetulan saya sering kena jam pertama Bu Eva. Jadi saya buat kesepakatan sama anak kelas 12-3 Ibu sangat lagi nak ya kalian terlambat. Bagaimana sekarang supaya kalian tidak terlambat? Apa yang harus kita buat? Nah ini kita sepakat aja. Saya bilang sama anak-anak seperti itu. Kan apa? Gimana anak? Habis itu saya kasihlah beberapa janganlah ini. Jadi yang bagusnya kalau begitu begini saja. Siapa yang datang terlambat tidak lagi duduk di kursi belajarnya, tapi duduk di lesehan. Sepakat nggak? Oh boleh Bu, sepakat. Nah, jadi hampir setiap hari mereka memang mau duduk di lesehan. Tetapi kembali kepada saya yang guru, ketika anak mau duduk di lesehan itu, maka dengan menulis, melihat mereng ke papan tulis, hati saya juga tidak tega Bu Eva. Ketika mereka mau seperti itu, nah akhirnya udah nggak duduk kembali ke kursi. Udah timbul rasa ibanya, kesian juga orang ini duduknya mereng melihat papan, mendengar seperti itu. Baju apalagi baju baru datang bisa kotor lantai kita, bukan lantai uang berasing yang dipel begitu kan. Akhirnya
dulu hati saya juga nggak tega membuat anak seperti itu. Itu salah satu yang sudah pengalaman saya yang sudah saya terapkan. Masalah kesepakatan dalam kelas. Mengenai HP juga, ketika saya tidak merasa tidak nyaman belajar, mereka ada HP di tangan, habis itu tas di atas meja, mereka dalam tas itu melihat mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan membuka HP, saya langsung kumpul aja HP-nya ke depan, dan alhamdulillah anak-anak nggak mau, selalu mereka mau. Kecuali kalau ada pembelajaran mereka boleh menggunakan HP, melihat materi di HP itu saya persilakan. Tapi suatu waktu mereka tidak fokus belajar, mereka menggunakan HP, saya suruh kumpulkan di depan. Itu sudah kami laksanakan. Kemudian materi yang masalah tadi, cara masalah anak tadi yang kebutuhan pokok, kebutuhan rasa kasih sayang dan sebagainya. Memang perkembangan zamannya ini sudah beda dengan kita dulu. Dulu orang tua kita mendisiplinkan kita untuk sholat. Kita kalau nggak mau dipukul dan tidak ada masalah. Kita tidak benci sama orang tua kita. Malah ketika kita sudah dewasa sekarang, ya Allah, aku bersyukur punya orang tua yang mendidik keras dalam hal agama. Sekarang cukup bersyukur kita, cukup bangga kita punya orang tua yang mampu mendidik kita taat kepada Allah, bertakwa. Cukupnya rasanya hidup seperti ini. Akibat orang tua mendisiplinkan kita dulu, kita harus salat, selalu salat tepat waktu, berjamaah, kalau nggak kebengkasan belajar di rumah. Saya cukup bersyukur punya orang tua yang mendidik saya keras dalam agama. Tetapi giliran sekitar sekarang kepada anak-anak kita terapkan seperti itu, ini nggak akan gagal kita. Kenapa? Karena banyak perbandingan yang dia lihat di medsos, dia lihat di televisi, dia lihat di HP. Bagaimana orang-orang tua lain misalnya dengan memalu, dengan bicara belak-belak, karena ada perbandingan. Jadi mereka tidak merasa benci kepada orang tua yang keras kita di sekarang seperti itu. Jadi semua memang medsos ini ya memang ada baiknya, ada tidak baiknya. Masalah seperti rasa kasih sayang. Kenapa anak merasa tidak dikasih sayang di rumah? Karena mereka lihat juga di medsos. Padahal kalau misalnya dari rumah mereka tidak melihat, membandingkan, karena perbandingan. Jangankan anak-anak, kita orang yang sudah dewasa, kenapa ada merasa orang tidak bahagia? Karena kenapa? Manusia itu ada waktunya diberi petunjuk oleh Allah. Tugas kita mengingatkan, tugas kita mendidik. Enggak semua anak itu lahirnya sudah baik, enggak. Semua orang dibentuk. Karena tadi dibilang atau bersyukur, setiap kesalahan itu ada hikmahnya. Sama seperti kita, setiap kesalahan yang kita buat juga ada hikmahnya. Setiap penyakit yang kita terima dari Allah juga ada hikmahnya. Jadi kalau kita lihat di perang Uhud, Khalid bin Walid itu terkenal dengan panglima perang. Dia tidak dilihat jeleknya. Apa jeleknya? Kalau nggak salah dia pembunuh paman Nabi Hamzah, tapi nggak pernah diekspos dia sebagai pembunuh paman Nabi. Yang diekspos, yang terkenal Khalid bin Walid itu adalah sebagai panglima perang yang paling berani. Ketika dia masuk Islam, dia dari panglima perang paling berani. Tidak pernah dia disebut-sebut bahwa dia yang membunuh paman Nabi Hamzah. Jadi intinya apa? Manusia itu punya waktunya, ya, diberi petunjuk oleh Allah, menjadi baik-baik. Yang penting selama kita jadi guru terus kita mengingatkan, memberikan yang terbaik. Kita juga manusia, ya. Kita guru juga terus belajar yang baik, menjadi hamba Allah yang taat, terus belajar dari hari ke hari. Seiring kita mengajar, mendidik anak lain, kita juga seiring merubah diri dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang takwa menjadi lebih takwa, sehingga nanti kita bisa masuk surga semuanya. Mungkin ini sharing dari Bu Eva ya, apa yang sudah pengalaman kami, mungkin mundur lebih banyak lagi. Ini ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kesalahan itu ada pada diri saya yang benar-benar min Allah. Saya itulah ucapan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Muflisah, sangat apresiatif ya. Saya sangat bangga, makanya sengaja kita dibuat seperti ini sekali-kali untuk bisa saling sharing.
saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Desa, yaitu menyangkut apa yang memang sudah pernah kita laksanakan. Kita semua di sini sudah melaksanakan profil Pancasila dari dulu sampai sekarang. Mungkin dulu bukan profil Pancasila namanya, atau bukan kurikulum merdeka namanya. Nah, ada pendidikan karakter, INTA, yang semuanya tertuang dalam visi misi sekolah kita. Berarti secara tidak langsung kita sudah melakukan semuanya, tapi tidak ada secara tertulis yang menyatakan kayak seperti keyakinan kelas. Siapa yang telat duduk di bawah, itu kesepakatan, dan itu sebenarnya bisa dituangkan seperti yang tadi, keyakinan kelas. Dan apabila anak melakukan hal yang sama terulang seperti yang disampaikan oleh Bu Desa, kita tidak perlu mencas dia. Cukup dipanggil, mungkin dicoba untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Padahal untuk hal yang seperti ini boleh dicatat keyakinan kelas kita apa, boleh dibuat seperti apa sebenarnya. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi tidak ada yang tertulis kayak Bu Desa, yang sekarang memang dituntut tertulisnya. Segala sesuatu adalah dokumentasi. Bahkan sampai saya seperti tadi melakukan kegiatan bersama Azmi itu harus ada videonya supaya bukti kalau kita sudah melaksanakan sebenarnya. Segitiga restitusi pun kita sudah laksanakan sebenarnya. Sudah sering, bahkan dengan anak yang berbeda-beda, materi yang berbeda-beda, kesalahan yang berbeda-beda, kita coba dengan cara yang berbeda-beda juga. Semuanya sudah dilaksanakan. Begitu juga dengan kurikulum Merdeka K13. K13 itu sebenarnya sama dengan kurikulum Merdeka. Ada juga silabus, kita ada ATP di kurikulum Merdeka. Pendidikan akhlak, pendidikan karakter ada di K13, kita ada profil Pancasila. Makanya untuk sekarang profil Pancasila itu kita kuatkan kembali yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Bukan ditumbuhkan lagi, tapi dikuatkan dan ditingkatkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang dulunya sudah pernah ada, mungkin sudah sedikit pudar, maka kita kuatkan kembali dengan profil pelajar Pancasila. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bu Desa. Anjuran yang ada di sini sebenarnya semuanya tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mungkin ini hanyalah sebagian yang kita lihat, apa yang ada di tayangan itu hanyalah sebagian. Saya sudah belajar dari modul 1 sampai dengan modul 4, Bapak Ibu. Ini nanti yang akan datang saya akan belajar menyangkut dengan modul emosional. Emosional itu bagaimana kita dibuat lebih sabar menghadapi anak-anak. Mungkin saya belum bisa terapkan atau belum bisa sampaikan saat ini karena memang modulnya belum saya pelajari. Dan saya yakin akan saya imbaskan kembali kepada kita. Menyangkut dengan kebudayaan atau budaya positif tadi, semua kegiatan kita ini sudah tersangkut atau sudah terkait dengan kegiatan budaya positif yang sudah kita tampilkan. Cuma kita belum punya bukti fisik ataupun dokumen yang pasti. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita sudah buat, tapi belum ada data konkret menyangkut dengan hal-hal itu. Bagus sekali. Kemudian kebutuhan, 5 kebutuhan dasar. Mungkin 5 kebutuhan dasar ini seperti Bu Desa bilang, perbandingan anak-anak sekarang dengan anak-anak zaman dulu berbeda. Mungkin bisa jadi dia seperti ini, saya seperti ini. Sebenarnya 5 kebutuhan dasar itu bukan hanya kita lihat pada diri anak kita, tapi pada diri kita juga. Saya yakin kita semuanya belum merasa terpenuhi untuk 5 kebutuhan dasar tersebut. Contohnya seperti saya, dan saya nggak perlu kasih tahu apa yang perlu kira-kira yang belum terpenuhi. Dan kita seperti disampaikan Bu Desa, kita itu sebagai guru. Maka sebagai guru, setelah kita menjalankan dan mengambil profesi sebagai pendidik, ikhlaslah akan semua yang terjadi pada kita. Dan kita adalah orang yang mampu, kuat, dan yakin bisa meneruskan anak-anak untuk menuntut kehidupannya di masa yang akan datang sesuai dengan zamannya. Dari saya. Kemudian pertanyaan dari Bu Muharni, adakah solusi lain selain melaksanakan kegiatan restitusi? Mungkin kalau solusi lain, karena tidak semua anak kita bisa menerapkan, karena seperti yang disampaikan ini mungkin hanya untuk anak-anak tertentu yang memang kita anggap bisa untuk kita ajak kerjasama. Bagaimana Bu kalau misalnya anak-anak yang dia udah pindah dari sekolah sana kemudian pindah ke sini, dan itu yang harus kita luruskan. Bagaimana solusinya? Semuanya ada di kita Bapak Ibu. Seperti yang Bu Desa bilang, kita itu pendidik, bukan pengajar saja. Maka solusinya kalau ditanya pastinya bagaimana solusinya kalau bukan anak seperti itu. Pernah ahli pendidikan mengatakan
transferlah apa yang kamu punya kepada anak kamu tersebut, tapi jangan berharap 100% dia harus bisa seperti apa yang kamu mau. Artinya kita tetap memberikan pengarahan, tetap menuntun segala tindak tanduk dan tingkah laku atau perilakunya, diharapkan bisa menjadi lebih baik kemudian. Kalau ditanya solusi bagaimana, anak yang parah, karena kalau kita bilang solusi, toh anak-anak kita di sini juga ada yang perilakunya lebih daripada itu, tapi masih di dalam kontrolan kita. Caranya bagaimana? Mungkin kita bisa melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik buat dia, panggil dia, tanyakan apa kekurangannya, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Ujung-ujungnya kembali lagi ke segitiga restitusi. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Mami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eva ingin menanggapi masalah prinsip pembelajaran, yaitu masalah berdiferensiasi. Karena kemarin saya baru saja diwawancarai oleh mahasiswa BPJ mengenai bagaimana cara ibu mengajar sekarang, karena ini sudah zaman digital. Saya juga terperangkap karena zaman digital, saya ingin mencoba menjawab apa yang saya mampu. Saya bilang era digital cukup bagus, saya bilang, apabila kita memanfaatkannya secara positif. Saya bilang, malah saya sekarang topik pembelajaran saya mengenai teks editorial. Saya harus menggunakan setiap hari itu membuka IG itu apa, berita yang hangat, karena itu memang topnya berita setiap hari. Karena editorial ini adalah istilahnya tanggapan redaksi koran apa yang terjadi pada hari yang setiap hari itu. Bagus sekali, saya bilang. Saya juga menggunakan, walaupun dalam hal yang sederhana, saya menggunakan HP setiap hari mencari informasi yang terhangat. Itu di Headline News, saya bilang. Tapi bagaimana ibu maksudnya memberikan kepada anak itu, karena anak di sini kan dia bervariasi sekali, malah ada anak-anak kita yang autis. Apakah ibu memberikan pembelajaran yang sama semua? Pada tahap awal kita berikan bagaimana yang dituntut oleh kurikulum kita berdasarkan indikator, saya bilang. Nanti pada pemberian tugas barangkali itu yang kita bisa bedakan. Ada anak itu cepat tanggap ketika kita berikan, mana yang dikatakan tidak khusyuk, mereka langsung bisa mengangkatnya. Terus ada anak-anak nanti yang agak terlambat sedikit, disitulah yang perlu kita dekati, kita bimbing dia bagaimana caranya. Malah kalau ada anak yang memang belum paham, dia akan maju, dia nggak akan protes, karena kita udah terbuka sama-sama tadi, udah sama-sama terbuka. Maksudnya ibu bukan zaman nanya lagi seperti kalian yang artinya semua informasi yang kita pelajari ini kalian harus update, harus paham apa itu materinya. Soal yang ibu pandai menayangkan, posisikan pada satu, tapi ibu sudah berusaha giat untuk memberi pendidikan itu sesuai dengan zamannya. Nah itu tadi kan, maksudnya anak itu kan berbeda-beda cara kita memberi pelajaran dan cara dia menerimanya. Itu mungkin apakah benar yang saya maksud ini berdiferensiasi? Saya mohon juga penjelasan sekali, karena saya menarik di sini, karena anak kita beda-beda, tidak homogen ya istilahnya, heterogen. Mungkin begitu saya sikapi di kelas. Mungkin ada trik yang terbaru lagi sebagai
Profil Pancasila, bagaimana pembelajaran paradigma baru ini. Saya juga mohon masukan sekali. Terima kasih, ini yang bisa saya tanggapi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nur. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sekarang kita berada pada pembelajaran paradigma baru. Tentunya pembelajaran yang digunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sudah sangat tepat sekali dengan apa yang Bu Nur sampaikan, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kelompok sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu membutuhkan apa, dan berdiferensiasi di sini maksudnya tidak serta-merta mentok menggunakan digital, tidak. Cuma umumnya karena saat sekarang ini kita berada di bahkan 4.0 maupun 5.0, diharapkan kita mampu menggunakan digitalisasi sebagai media pembelajaran. Lalu bagaimana kita mengetahui kebutuhan si anak untuk pembelajaran kita? Misalnya, mungkin salah satu yang bisa saya sebutkan adalah ada 3 cara Bu Nur kita mengetahui bagaimana kebutuhan si anak. Yang pertama sekali adalah pra-asesmen, kemudian dengan cara asesmen formatif, dan yang terakhir dengan cara asesmen sumatif. Hal ini bisa kita lihat kapan kalau dibilang pra-asesmen itu adalah berupa diagnosis awal yang bisa kita lakukan dengan siswa kita sendiri. Misalnya kita menyebarkan kuesioner kepada mereka, membagikan kuesioner dengan berbagai tipikal pertanyaan. Misal dia sukanya atau hobinya apa, kemudian tinggalnya di mana, di dekat sekolah kita atau tidak, seperti itu. Kemudian mampu melakukan apa, apakah dia lebih suka ke mapel yang non-eksat atau lebih suka ke mapel yang eksat. Mungkin itu jadi acuan kita pertama sekali untuk melakukan tindak lanjut apa sih kebutuhan anak kita. Kemudian yang kedua melalui asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah asesmen yang kita lakukan dengan cara formatif, artinya formatif itu sah, atau kita melihat si anak respon nggak dengan apa yang kita sampaikan, berarti dia nyambung. Kalau dia nyambung, anak-anak yang lain. Kemudian cara asesmen sumatif, ini asesmen sumatif bisa kita lihat dari nilai rapornya yang pasti. Misalnya dari anak kelas 1 ke anak kelas 2, dia lebih condong ke IPA atau ke sosial, seperti itu. Kemudian kalau dibilang kebutuhan anak itu apa saja, mungkin secara umum kita sudah tahu, kalau kurang kebutuhan anak berbeda-beda, juga manusia yang unikan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian anak yang sebagian di kelas saja mungkin kita tidak bisa homogenkan mereka pasti heterogen, artinya punya kemampuan dan daya serap yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang kedua. Ada sebagian anak di kelas kita yang dengan menayangkan video saja dia sudah paham, maka kita harus menyiapkan model pembelajaran yang tentu ada videonya. Ada sebagian anak lagi yang dia tidak paham dengan video, bahkan dia lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Maka kita harus menyediakan metode pembelajaran seperti yang dia mau. Kita harus menyiapkan salah satu metode lagi berupa hafalan yang silakan menyuruh dia mencari tahu di mana. Kamu nak cari tahu aja ini binatang ini ada di mana di sekolah kita. Suruh dia cari yang demikian. Itu sudah berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi di sini pengelompokan anak sesuai dengan kebutuhannya, tidak mesti menggunakan digitalisasi. Cuma dituntut kita harus upgrade dua hal yang demikian, karena sekarang kita memang pembelajarannya penuh dengan digitalisasi. Dan bahkan anak-anak kita sekarang seperti yang Bu Lisa bilang tadi, mereka lebih paham dengan yang ini daripada apa yang kita sampaikan. Lebih paham dengan video. Makanya saya suka buat yang namanya e-book untuk mereka bisa buka-buka. Mereka lebih suka buka yang ini daripada buka buku paket yang kita punya di sekolah. Itu umumnya anak-anak
lebih suka menulis di IG, di status daripada menulis di buku. Banyak anak-anak sekarang. Bahkan berdigitalisasi atau pembelajaran digitalisasi adalah pembelajaran yang kita mengajar dengan merancang bagaimana kebutuhan siswa tersebut. Cara-cara untuk menentukan kebutuhan siswa boleh dengan asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Kalau ditanya asesmen sumatif itu apa? Asesmen berdasarkan nilai ujian semester atau pembelajaran penilaian yang kita lakukan pada akhir pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur itu merupakan disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam memposisikan kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menuntut anak sesuai dengan zaman dan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dunia dan akhirat. Jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.